Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas konsep saling kebergantungan makhluk hidup. Antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain terdapat kebergantungan secara langsung dan tidak langsung. Kebergantungan langsung tampak misalnya pada sapi, kancil, dan kambing terhadap rumput. Ketiga jenis hewan tersebut membutuhkan rumput sebagai makanannya. Ketiadaan rumput ataupun tumbuhan menyebabkan hewan-hewan itu bisa mati kelaparan. Kebergantungan tidak langsung misalnya tampak pada harimau dan rumput. Memang benar harimau tidak memakan rumput, namun sebagai herbivora atau hewan yang merupakan makanan harimau, yaitu pemakan rumput. Jadi secara tidak langsung harimau sangat bergantung pada ketersediaan rumput. Nah, ini erat kaitannya dengan rantai makanan. Untuk menunjang kehidupannya, makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lainnya. Hubungan antar makhluk hidup ini sangat beragam bentuknya. Ada yang merugikan salah satu pihak, ada pula yang menguntungkan salah satu pihak ataupun menguntungkan kedua-duanya. Berdasarkan hal ini, hubungan antar makhluk hidup terbagi ke dalam beberapa bentuk yang disebut simbiosis, yaitu sebagai berikut. 1. Hubungan saling menguntungkan atau juga disebut simbiosis mutualisme. Contoh simbiosis mutualisme terjadi antara kupu-kupu dan bunga. Dari bunga, kupu dapat memperoleh makanan yang berupa madu, berupa cairan manis. Pada waktu yang sama, kupu-kupu dapat membantu proses penyerbukan pada bunga itu. Simbiosis mutualisme juga terjadi antara ikan badut dan anemon laut. Anemon laut menjadi rumah bagi ikan badut, dan ikan badut melindungi anemon laut dari pemangsa dan juga parasit. 2. Hubungan untung atau netral. Hubungan untung netral atau juga disebut simbiosis komensalisme. Contoh simbiosis komensalisme terjadi di antara paus dan ikan remora. Ikan-ikan remora mendapat sisa-sisa makanan, sisa ikan paus yang ditempeli. Namun, ikan paus tidak mendapat kerugian ataupun keuntungan apapun dari kehadiran ikan-ikan remora tersebut. Simbiosis komensalisme terjadi pula pada bunga anggrek dengan pohon jati. Bunga anggrek ikut menumpang tumbuh pada pohon jati. Sementara itu, pohon jati tidak dirugikan dengan kehadiran bunga anggrek tersebut. 3. Hubungan untung rugi atau simbiosis parasitisme.
Hubungan jenis ini terjadi pada benalu dengan pohon yang ditumpanginya. Benalu tidak hanya ikut menumpang, tetapi juga mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya. Hubungan antar makhluk hidup terjadi pula pada yang sejenis. Sebagai contoh, hubungan pada tumbuhan jagung dengan sesamanya. Lalu ada kerjasama sekelompok semut yang berguna ketika menggotong makanan. Hal yang sama terjadi pada kelompok lebah. Hubungan kerjasama pun sering terjadi antar mereka. Misalnya dalam mencari makanan dan membuat sarang. Makhluk hidup tidak hanya memiliki kebergantungan pada sesama makhluk hidup, tetapi juga pada lingkungannya. Hal ini tampak pada ketika lingkungan berubah. Misalnya sungai yang tercemar. Ikan-ikan di dalam sungai itu akan terganggu, bahkan terancam mati. Demikian halnya ketika terjadi kebakaran hutan. Makhluk hidup penghuni hutan akan terganggu. Makhluk-makhluk hidup di tempat itu sangat bergantung pada kondisi hutan yang tumbuh dan subur. Terganggunya kondisi hutan menyebabkan terganggunya makhluk hidup di dalamnya. Dalam hutan tidak hanya terbentuk satu rantai makanan. Pepohonan tidak hanya merupakan sumber makanan bagi ulat, tetapi juga bagi tikus dan burung-burung pemakan buah. Rusa dan hewan-hewan pemakan tumbuhan lainnya pun membutuhkan tumbuhan. Semua makhluk hidup tersebut hidup bersama di lingkungan hutan dan saling bergantung. Kehidupan bersama semacam itu disebut juga dengan komunitas. Contoh saling bergantungan dalam komunitas hutan seperti ini, jika tidak ada burung pemakan ulat, ulat-ulat pada pohon di hutan itu akan merajalela. Apabila sudah demikian, banyak pohon yang mati. Apabila pohon-pohon di hutan itu mati, maka banyak penghuni hutan yang akan kelaparan. Demikian tentang konsep saling kebergantungan makhluk hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.